Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 71. Kakak, bisakah kamu menghibur Bab 71. Kakak, bisakah kamu menghibur para tamu? Ada terlalu banyak orang, saudara perempuanku yang ketiga dan aku tidak bisa menyapa mereka. Petik 2. Ada suara di pintu. Liu Yukai mengangkat kelopak matanya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, mengubah postur yang sedikit lebih nyaman, dan terus duduk di sana. Biarkan dia menjadi pemimpin kecil untuk menyambut para tamu. Apa lelucon? Bagaimana kamu bisa membiarkan kakak laki-lakimu melakukan hal kecil seperti itu? Apakah kamu ingin mempermalukannya? Dia adalah pemimpin yang bermartabat, dan dia akan ditertawakan jika dia mengatakannya. Petik 2. Chen Xiaoxue memarahi masa lalu, apakah Anda pikir keluarga Lin adalah kredit Anda hari ini? Jika bukan karena kakak laki-laki Anda, bisnis keluarga bisa sangat besar. Sebagian besar tamu yang datang hari ini didasarkan pada Anda. Saudara datang di sini karena wajahnya, apakah itu kehormatan Anda untuk tahu? Tentu saja Anda melakukan hal semacam ini. Di pintu, paman kedua Lin Yurou, Liu Tianming tersipu. Tapi dia hanya bisa berhenti membalas dan terus menerima tamu. Chen Xiaoxue melirik waktu, sudah lewat jam 6 malam, tetapi keluarga Liu Jing belum datang. Apakah mereka tidak menjelaskan waktunya setelah mereka menyelesaikannya? Atau apakah mereka tahu bahwa mereka akan memberi Lin Yurou kencan buta, jadi mereka tidak berani datang? Chen Xiaoxue tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, merasa sangat tidak puas. Waktu terus berlalu. 7 hari di malam hari, para tamu saat ini hampir tiba. Ada lusinan meja untuk jamuan makan di halaman besar, penuh dengan tamu. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Tuhan memberkati keluarga Liu saya, dengan fondasi yang tahan lama dan ahli waris yang luar biasa, dan semua keturunannya adalah naga dan burung phoenix. Petik 2. Wanita tua keluarga Liu bersandar pada tongkat dan memandang keturunan keluarga Liu dengan lega. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-70. Sejak kematian ayah keluarga Liu, wanita tua itu telah mengambil alih yayasan keluarga Liu, dan 2 putra yang dia lahirkan juga mampu. Perkembangannya semakin baik, dan reputasinya semakin baik. Tidak sedikit di kabupaten tersebut. Banyak orang yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka hari ini adalah tokoh terkenal di Laut Cina Timur. Pada saat ini, minuman panjang berdering. Wen Jia Wen Hongguo mendoakan yang terbaik dari Laut Cina Timur dan umur panjang Nanshan kepada wanita tua itu, dan mengirim sepasang ukiran batu giok. Zhang Su, ketua grup Zhang, berharap wanita tua itu panjang umur dan seekor banteng emas kecil. Manajer umum grup Li dan Fung mengucapkan selamat hidup dan kesehatan kepada wanita tua itu, dan mempersembahkan sebuah plakat bertatahkan emas. Para tamu yang datang dan pergi iri ketika melihat hadiah yang berharga kali ini. Nilai hadiah yang diberikan oleh para tamu bisa melebihi 1 juta. Orang tua dan cucu Liu Liu Hai berharap nenek Song He Changchun, dia tidak akan menjadi tua di musim semi dan musim gugur, dan mengirim sepasang gelang giok. Keluarga Liu. Segera generasi muda keluarga Liu juga mulai memberikan hadiah. Hadiah itu juga bernilai tinggi. Terakhir kali mereka adalah barang-barang yang bernilai puluhan ribu dolar. Namun suara selanjutnya membuat para tamu yang hadir sedikit linglung, bahkan terdiam. Lin Yurou, cucu dari keluarga Liu, mendoakan wanita tua itu setiap generasi dan mengirim pot tembaga berkarat. Ketika kata-kata itu jatuh, para tamu yang datang dan pergi saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Lin Yurou. Apakah ini Putri Liu Jing, putri bungsu dari keluarga Liu? Saya mendengar bahwa Liu Jing menikahi seorang pria tanpa kemampuan,
dan pria itu mengalami kecelakaan mobil dan kakinya lumpuh. Ya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Jing. Bagaimanapun, dia juga bunga di kursi county kita. Sekarang dialah yang memiliki kehidupan yang paling sulit. Petik 2. Meskipun begitu, hari ini adalah hari ulang tahun ke-70 wanita tua itu. Sebagai seorang cucu, Lin Yurou memberikan sepotong tembaga dan besi yang rusak, yang benar-benar konyol. Petik 2. Pada saat ini, Lin Yurou dan Li Dong sedang duduk di kursi tamu di bawah. Mereka baru saja tiba, dan ketel tembaga berkarat itu memang hadiah ulang tahun yang disiapkan oleh Li Dong. Lin Yurou memandang Li Dong dengan heran, dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu mempersiapkan hal semacam ini sebagai hadiah? Dia sangat tidak bisa berkata-kata. Apakah orang ini sengaja? Li Dong tersenyum dan mengangguk, tidak terlihat seperti tembaga dan besi yang rusak, tetapi pot tembaga adalah barang antik yang diturunkan dari dinasti Han, bernilai puluhan juta. Kata-kata jatuh. Terdengar suara bercanda dari samping. Yo, puluhan juta. Kamu membelinya dari Antique Street, kan? Itu adalah Liu Hai, cucu tertua dari keluarga Liu, yang juga putra Liu Yukai. Dia sekarang berusia 20-an, tetapi dia belum memasuki karir resmi, jadi bukan kebetulan bahwa keluarga Liu akan diteruskan ke dia di masa depan. Dia secara alami tahu ini, jadi dia sangat menghormati keluarga Liu Jing, terutama keluarga Liu Jing. Karena Liu Jing tidak manja, dia menikah dengan suami sampah, terutama suami sampah yang masih lumpuh di kakinya. Dia tidak sering kembali selama bertahun-tahun, dan hanya diundang untuk datang kembali di festival besar. Li Dong meliriknya dengan samar, dan berkata dengan jujur, itu memang dibeli dari jalan antik. Petik 2. Kata-kata itu keluar, memprovokasi tawa dari banyak tamu di sekitar. Semua orang tidak tahu. 99% jalan antik itu palsu, dimanapun itu, kamu bisa membeli yang palsu dan kembali. Setidaknya pilih yang layak. Liu Hai mencibir dan menatap Lin Yurou, sepupu Yurou, bukan sepupu saya yang mengatakan Anda, jika Anda melakukan ini, Anda kehilangan wajah keluarga Liu saya. Pada saat ini, wanita tua itu berjalan dengan kruk, dan para tamu buru-buru berdiri dengan sikap hormat. Nenek, Yurou berdoa untuk ulang tahunmu. Semoga kamu beruntung di Laut Cina Timur, panjang umur dari Nanshan, kesehatan yang baik, kebahagiaan, senyum, dan umur panjang. Lin Yurou buru-buru melangkah maju dan berkata dengan patuh. Wanita tua itu sangat senang melihat Lin Yurou. Dia tertawa dari telinga ke telinga, "Yah, cucuku tersayang, tapi aku ingin mati nenek, aku sudah lama tidak kembali menemuiku." Menghadapi Lin Yurou, wanita tua itu benar-benar bahagia, dan kemudian matanya tertuju pada Li Dong. "Yurou, siapa ini?" Kata-katanya terdiam, dan penonton terdiam. Semua mata tiba-tiba tertuju pada Li Dong. Banyak orang menyadari bahwa pria ini dibawa kembali oleh Lin Yurou. Siapa dia? Nenek, paman tertua, paman kedua, bibi tertua, bibi kedua, dan semuanya, namanya Li Dong, pacarku. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan berkata dengan keras. Pada akhirnya, dia masih tidak mengatakan bahwa Li Dong adalah tunangannya, dan bahwa pacarnya telah menjemputnya. Kata-kata itu jatuh, dan penonton terdiam. Terutama paman Lin Yurou, Liu Yukai dan bibinya Chen Xiaoxue terkejut dan tidak bisa mempercayainya. "Yurou, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Mengapa aku tidak tahu apakah kamu punya pacar? Jangan main-main, jangan buru-buru mengirim temanmu pergi. Bagaimana orang bisa datang ke pesta ulang tahun keluarga Liu saya?" Liu Yukai meletakkan cangkir teh dan mengoceh dengan santai. Wajah Lin Yurou menjadi kaku, dan dia akan berbicara. Pada saat ini, Li Dong berdiri, dengan senyum tipis di wajahnya, menatap Liu Yukai. "Aku bukan hanya pacar Yurou, tapi juga tunangannya. Apa kau keberatan?" Bab 72.
Lin Yurou berkata bahwa orang yang paling dia benci di rumah neneknya adalah paman dan bibinya. Karena bagaimana keluarga ini dulu memperlakukan ibu dan anak perempuan mereka. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa Anda tidak menyimpannya jika Anda mati. Untuk apa yang disebut kerabat, Li Dong tidak memberikan wajah sama sekali. Anda, wajah Liu Yukai menegang, dan ketika dia menunjuk Li Dong, dia akan marah. Sebagai kakak laki-laki tertua dari keluarga Liu, dia juga seorang pemimpin kecil, dan sebagian besar VIP yang hadir di sini adalah untuknya. Semua orang sopan padanya di hari kerja. Di keluarga Liu, tidak ada yang berani menentangnya seperti ini. Kata-kata Li Dong membuatnya merasa sedikit tak tertahankan. Siapa kamu? Jika bukan karena kamu adalah tetua Yurou, kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Li Dong mendengus dingin. Faktanya, memang benar, apalagi Liu Yukai, bahkan jika pemimpin Donghai ada di depannya, dia harus hormat. Pada saat ini, wajah Liu Yukai membiru karena marah. Dia hampir tidak bisa bernapas, bibirnya bergetar sepanjang waktu, dan dia tidak bisa berbicara. Cukup, wajah Chen Xiaoxue tenggelam ketika dia melihat suaminya marah. Alih-alih menatap Li Dong, dia menatap Lin Yurou. Dia langsung memarahi, Yurou, ini orang yang kamu bawa kembali. Saya tidak menghormati para tetua dan tidak menghormati, dan saya layak untuk berpartisipasi dalam ulang tahun ke-70 wanita tua itu. Jika kamu kembali dengan sengaja untuk membuat pamanmu kesal, katakan saja. Petik 2. Wajah Lin Yurou sedikit berubah, dan dia mengedipkan mata pada Li Dong. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Li Dong begitu tak tahu malu, hal yang paling mengkhawatirkannya masih terjadi. Konflik dengan paman dan yang lainnya adalah hasil yang tidak ingin dilihat Lin Yurou. Bahkan jika dia sangat membenci keluarga paman, tetapi hari ini adalah ulang tahun ke-70 nenek, jadi orang luar akan bercanda. Li Dong tampaknya tidak melihat kedipan Lin Yurou, dan berkata dengan ringan, dengan kalian berdua, bukan giliranku untuk menghormati. Petik 2. Kamu, Chen Xiaoxue juga marah. Orang ini sangat tidak memenuhi syarat. Petik 2. Dari mana jangkrik kecil itu berasal, bukankah kamu mengusir orang gila ini? Ketika kata-kata Li Dong jatuh, wajah orang lain di keluarga Liu berubah. Putra Liu Yukai, Liu Hai, bahkan lebih berdiri, memelototi Li Dong, dan paman kedua Lin Yurou juga menatap Li Dong dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa tunangan yang dipanggil Lin Yurou akan berani mengatakan ini kepada kakak laki-laki dan ipar perempuannya. Ini terlalu ofensif. Pemuda ini tercengang atau memiliki latar belakang yang besar. Paman kedua Lin Yurou, Lin Tianming, memandang Li Dong. Dia lebih condong ke yang terakhir, karena dia bisa melihat bahwa pemuda ini memiliki temperamen yang luar biasa dalam dirinya. Kenapa? Apa yang aku katakan salah? Li Dong membawa tangannya di punggungnya dan tersenyum tipis. Kamu bahkan tidak tahu identitas, asal, atau temperamenku, atau apakah aku bisa bersama Yurou atau tidak. Jika kamu membuka mulut dan diam, kamu akan mengusirku. Keluar. Keluargamu hanya bisa tumbuh sampai titik ini, dan sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Petik 2. Ketika kata-katanya jatuh, bahkan wanita tua itu tidak bisa membantu tetapi wajahnya sedikit berubah. Ini terlalu kejam. 3 poin ke tulang. Hampir memarahi seluruh keluarga Liu. Lin Yurou menarik lengan Li Dong dengan khawatir. Dia tidak takut untuk memalingkan wajahnya dengan pamannya dan mereka, tetapi hari ini dia dan Li Dong datang untuk menghadiri ulang tahun nenek. Jika ini terjadi, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ibunya akan sedih karena ini. Ekspresi Li Dong mereda. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih tidak dapat diterima oleh pihak lain, tetapi melihat penampilan Lin Yurou, dia harus menelannya kembali. Apa yang kamu pura-pura? Datanglah ke pesta ulang tahun nenekku. Siapa yang akan datang ke sini dengan sampah seperti itu? Siapa yang akan pergi jika kamu tidak mengusirmu? Liu Hai menatap Li Dong dan mencibir.
Li Dong hendak berbicara. Pada saat ini, ada nyanyian ketenaran di luar. Kakek dan keturunan keluarga Sun ada di sini tanpa debu. Suara itu jatuh, dan penonton tiba-tiba menjadi sensasi. Apakah itu di dalam atau di luar aula, semua orang bangkit dan melihat dengan penuh semangat. Saya melihat seorang pria tua mengenakan setelan tunik Cina dan kepala putih dan janggut putih, berjalan perlahan, di sampingnya, diikuti oleh seorang pria paruhbaya yang teliti mengenakan kacamata. Tanpa diduga, bahkan kakek dari keluarga Sun datang, dan wajah keluarga Liu telah membaik kali ini. Petik 2. Hari ini di Laut Cina Timur, keluarga Su telah jatuh. Keluarga Sun dulunya adalah keluarga kaya kelas 2. Merebut kesempatan kali ini, saya khawatir ada kesempatan untuk menggantikan keluarga Su. Petik 2. Saya mendengar bahwa keluarga Liu akan menjodohkan Lin Yurou dengan cucu tertua dari keluarga Sun dalam perjamuan ini. Benar-benar beruntung. Petik 2. Semua orang menghela nafas. Saya melihat kakek dari keluarga Sun datang di depan orang banyak, naik ke lobi, dan sedikit melengkungkan tangannya ke arah nenek Lin Yurou. Saudari Zhang, sudah lama sejak saya melihat Anda. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda, selamat hari ulang tahun. Nenek Lin Yurou sedikit bersemangat. Dia buru-buru mengembalikan hadiah dan berkata sambil tersenyum, Kakak Sun, saya benar-benar tidak berharap Anda datang ke hari ulang tahun saya secara langsung. Ini adalah kehormatan keluarga Liu saya. Silakan duduk. Petik 2. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu datang ke sini sendirian, Kinger yang lain? Haha, cucuku memiliki beberapa penundaan di perusahaan hari ini, dan dia masih dalam perjalanan. Aku pertama-tama akan datang dan melihat cucu dan menantu masa depanku. Kakek Sun tertawa keras. Saat dia berbicara, matanya menyapu banyak generasi muda dari keluarga Liu, dan akhirnya jatuh pada Lin Yurou. Kamu Lin Yurou, kan? Aku melihatmu ketika aku masih kecil, tapi sekarang aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Wanita 18 besar telah berubah, dan dia benar-benar terlihat seperti negara yang luar biasa. Kakek Sun seru. Pada pandangan pertama, Lin Yurou kagum padanya. Temperamen semacam itu, di antara banyak generasi muda di keluarga Liu, tidak ada yang bisa menandinginya. Wanita seperti ini memang layak untuk cucunya. Kakek Sun tidak masuk akal, kata Lin Yurou dengan rendah hati. Dia tidak terlihat apa-apa di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedikit bingung di dalam, karena dia tahu bahwa paman dan yang lainnya akan membuat dirinya berkencan dengan cucu dari cucunya. Dalam keputusasaan, Lin Yurou memandang Li Dong untuk meminta bantuan. Kamu tidak harus rendah hati, pamanmu dan yang lainnya dengan sengaja menjodohkanmu dengan cucuku. Sekarang aku yang bertanggung jawab. Selama kamu mengangguk, kamu akan mengurus warisan keluarga cucu di masa depan. Bagaimana tentang? Kakek Sun memandang Lin Yurou dengan puas. Kata-kata itu jatuh. Apakah di dalam atau di luar aula, beberapa wanita yang sudah menikah memandang Lin Yurou dan mata mereka merah. Cemburu. Saya berharap saya bisa menggantikan Lin Yurou. Anda tahu, bisnis keluarga-keluarga Sun lebih dari 10 kali lebih besar dari keluarga Liu. Lin Yurou baru saja datang untuk menghadiri pesta ulang tahun dan memiliki kesempatan untuk naik ke langit dalam satu langkah. Mengapa tidak wanita cemburu? Maaf, Kakek Sun, aku sudah punya pacar. Wajah Lin Yurou menjadi kaku dan dia memaksakan diri untuk tersenyum. Bab 73. Namun, Kakek Sun tidak peduli sama sekali. Itu hanya pacar, seorang pria dan seorang wanita yang belum menikah, mengapa tidak? Cucu saya sekarang dianggap sebagai talenta paling luar biasa dari generasi Zonghai. Dia sekarang telah mengambil alih 30% dari industri keluarga dan telah menjadi wakil manajer umum perusahaan. Jika Anda dapat bergabung, bukan tidak mungkin bagi cucu saya untuk menjadi raksasa lini pertama di China Shipping di masa depan. Petik 2. Dia tertawa keras. Hanya saja, lihatlah pacar yang kamu cari.
Apa gunanya terlihat baik? Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan kakek dari keluarga Sun? Pada saat ini bibi Lin Yurou, Chen Xiaoxue berbicara. Dia memandang Li Dong dengan jijik dan mendengus dingin. Ini adalah kesempatan emas seumur hidup, Yurou, kamu harus merebutnya. Selama kamu berjanji, kamu akan menikmati kemakmuran dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Ketika kaki ayahmu mengatakan ketidakpastian bisa sembuh juga. Yah, seluruh Songhai tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin menikah dengan keluarga cucuku. Sekarang kesempatan ada di depanmu. Petik 2. Kakek Sun memandang Lin Yurou sambil tersenyum. Menurutnya, Lin Yurou pasti tidak akan menolak kesempatan yang begitu besar. Pada saat ini Paman Lin Yurou juga berbicara. Yurou, kamu masih muda dan memiliki pengalaman sosial yang tidak memadai. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan ditipu oleh beberapa bajingan. Paman juga untuk kehidupan masa depanmu menjadi lebih baik. Petik 2. Ekspresinya yang serius dan berpikiran panjang sepenuhnya merupakan nada pemikiran para tetua demi generasi muda. Diperhatikan oleh begitu banyak orang, Lin Yurou berdiri dengan canggung, tidak masuk atau mundur. Pada saat ini, Li Dong berbicara. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, Yurou adalah tunanganku, siapa cucumu? Kamu berani merebut seorang wanita dariku. Wajah kakek Sun tiba-tiba menegang, senyumnya menempel di sana. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong akan berbicara secara langsung. Dia tidak memberinya keluarga Sun sama sekali, dan dia tidak memberinya sedikit pun wajah Sun Wuchen. Diam, Tuan Sun Wuchen berbicara tentang usia dan generasi. Cukup menjadi kakekmu. Apakah kamu masih mengerti kebajikan menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Liu Hai segera berdiri dan memarahi. Ya, kakek Sun dihormati dan dihormati, bagaimana kamu bisa mempermalukan dengan santai? Liu Yukai juga mengangguk. Chen Xiaoxue bahkan mendengus dingin. Yurou, kamu tidak melihat siapa yang kamu cari. Kamu tidak mengerti kesopanan apapun. Kamu ingin memasuki pintu keluarga Liu saya bahkan dengan kualitas ini. Bukankah itu merusak gaya keluarga Liu saya? Selama 100 tahun, wajah Lin Yurou kaku, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tiba-tiba, seluruh lobi dipenuhi dengan tuduhan. Li Dong tampaknya menjadi sasaran kritik publik dalam sekejap. Nenek Lin Yurou sedikit menunduk, dia tidak berbicara, dan keduanya tidak saling membantu, hanya beberapa orang yang memandang Li Dong dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, orang-orang ini sangat ingin tahu tentang Li Dong. Anda tahu, di Donghai, kecuali putra-putra keluarga kaya garis pertama, bagaimana mungkin ada orang yang berani menyinggung keluarga Liu dan keluarga Sun pada saat yang bersamaan? Ini tidak lagi arogan, ini gila. Orang-orang ini semua ingin tahu, apa kartu Hol Li Dong yang berani berbicara seperti ini, atau apakah ini hijau tercengang yang tidak tahu ketinggian langit? Sun Wuchen menunggu semua orang selesai sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda, saya tidak tahu di mana Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal semacam ini. Anda harus tahu bahwa ada gunung di luar gunung, dan ada orang-orang di luar pegunungan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Tempat. Petik 2. Setelah berbicara, ekspresinya menjadi dingin, matanya tegas. Dalam kapasitasnya, mengucapkan kata-kata berat seperti itu hampir bisa dianggap sebagai vonis. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir wajahnya akan ketakutan sejak lama, dan dia akan langsung mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan. Bagaimanapun, identitas Sun Wuchen setinggi gunung untuk orang biasa, selama dia memiliki kata, orang biasa akan kesulitan untuk terus bercampur di Laut Cina Timur. Namun, Li Dong dengan hina berkata, jangan bicara tentang daerah kecil di distrik ini, bahkan di Laut Cina Timur, di seluruh dunia timur, aku Li Dong akan datang dan pergi kapanpun aku mau. Kamu adalah keluarga kecil, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepada saya. Bicaralah. Petik 2. Begitu Li Dong mengatakan ini,
ekspresi seluruh penonton tiba-tiba berubah. Arogan, ketidakpedulian. Petik 2. Susi tidak sopan. Pria paruh baya yang mengikuti Sun Wuchen memelototi Li Dong lebih jauh. Anak muda, saya tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara dengan Old Sun seperti ini. Anda tahu, keluarga Sun ada di Laut Cina Timur, dan sekarang hampir tidak ada keluarga besar di tingkat-tingkat pertama, apalagi kamu. 100 dari kamu juga akan hancur. Mungkin kamu sedikit mampu di usia muda, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk merajalela di depan Old Sun. Petik 2. Yang lain mengangguk ketika mereka mendengar ini. Benarkah? Kalau kau percaya padaku atau tidak, hanya sepatah kata, apa yang kau sebut keluarga Sun akan segera disingkirkan dari Laut Cina Timur. Li Dong berkata dengan jijik. Bahkan keluarga Su langsung dihancurkan olehnya. Di Laut Cina Timur, tidak ada yang memenuhi syarat untuk diletakkan di matanya. Hahaha, kalau begitu aku ingin tahu, apa latar belakangmu? Sun Wuchen menyipitkan matanya. Identitas saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, kata Li Dong ringan. Sekarang Chen Xiaoxue tidak tahan lagi. Dia tidak bisa melihat penampilan pura-pura Li Dong, dan menunjuk ke Li Dong berkata, cukup, di depan Tuan Sun, apakah Anda masih berani berpura-pura menjadi hantu berkepala besar? Segera pergi dari sini. Tidak diterima di sini. Kamu. Petik 2. Mata Li Dong menyipit, aku menghitung 3 kali dan tidak menariknya kembali. Percaya atau tidak, aku memutar jarimu. Bahkan jika pihak lain adalah Bibi Lin Yurou, dia tidak memenuhi syarat untuk menunjuk Li Dong. Jika bukan karena wajah Lin Yurou, Li Dong pasti sudah melakukannya sejak lama. Wajah Lin Yurou berubah, dan dia berbisik kepada Li Dong, atau ayo pergi. Sekarang situasi telah berkembang ke titik ini, Lin Yurou tahu betul bahwa jika dia tidak hati-hati, Li Dong akan mulai memukuli seseorang. Dia bisa melihat bahwa Li Dong sudah marah. Kenapa, kamu masih ingin mengalahkanku? Kamu mencoba. Chen Xiaoxue dikejutkan oleh mata Li Dong. Dia mengucapkan kata-kata kejam, tetapi dengan patuh meletakkan jarinya kembali. Bagaimana jika pihak lain benar-benar memelintir jarinya? Sun Wuchen memandang Li Dong dan hendak berbicara. Pada saat ini, panggilan lain datang dari luar. Qiu Hongtu, Presiden Bank Oriental Kota Donghai, ada di sini. Reputasi penyanyi jatuh, dan penonton terkejut. Presiden Oriental Bank ada di sini. Bagi orang awam, nama ini mungkin belum pernah terdengar, namun bagi keluarga kaya, nama ini seperti gemuruh. Karena nama Qiu Hongtu melambangkan uang. Uang yang dibutuhkan setiap bisnis keluarga. Semua orang melihat ke arah gerbang, dan melihat Qiu Hongtu masuk, tetapi dia belum berada di garis depan. Berjalan di depan Qiu Hongtu adalah pria paruh baya lainnya. Pria paruh baya ini anggun dan lembut, berpakaian rapi, membawa tas kulit, dengan senyum tipis di wajahnya, terlihat sangat tidak mencolok. Selain itu, di belakang mereka berdua, ada juga beberapa pria paruh baya yang berpakaian sama bagusnya. Orang-orang ini mengikuti dengan patuh, seperti pengikut kecil. Bab 74. Paman Lin Yurou, Liu Yukai melihat Qiu Hongtu dan pria paruh baya di depan, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia hanya seorang pemimpin kecil di county, dan dia belum memenuhi syarat untuk mengenal orang-orang dari level ini. Tapi dia melihat Qiu Hongtu dan di antara beberapa orang di belakang mereka, salah satunya adalah orang nomor 1 di kursi county dan atasan langsungnya. Wajah Liu Yukai tiba-tiba berubah. Dia hanya direktur kecil dan pemimpin kecil di kursi county, jadi dia tidak bisa membantu bos besar seperti itu. Melihat para pemimpin daerah ini dengan hormat mengikuti Qiu Hongtu dan pria paruh baya itu, tiba-tiba Liu Yukai teringat wajah pria paruh baya itu. Dia telah melihat wajah ini berkali-kali di TV Donghai, jadi kakinya tidak bisa menahan gemetar. Pemimpin besar. Ini adalah pemimpin besar. Sun Wuchen juga tercengang. Dia memandang Qiu Hongtu dan pemimpin besar dengan ekspresi bingung.
Meskipun dia adalah kakek dari keluarga Sun, dia dapat dianggap sangat dihormati, tetapi di depan Qiu Hongtu dan para pemimpin besar, dia bukan apa-apa. Bagaimana bisa orang sebesar itu datang ke sini? Bagaimanapun, Sun Wuchen tidak berani mengabaikan, dan buru-buru melangkah maju, ingin menyapa Qiu Hongtu dan pemimpin besar. Namun, pemimpin besar itu bahkan tidak memandangnya, melainkan menatap Li Dong. Dia mengangguk ke arah Li Dong, tetapi tidak memanggilnya. Sebaliknya, dia berjalan cepat ke Lin Yurou dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Lin Yurou. Tuan Lin, saya akan pergi ke perusahaan Anda untuk menemukan Anda dan asisten Anda. Bilang kamu akan datang ke kota county untuk memberikan nenekmu. Ini hari ulang tahunku, aku di sini tanpa henti. Sepertinya aku belum terlambat. Punya waktu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua itu, kan? Lin Yurou tercengang. Kecuali Li Dong, semua orang yang hadir tercengang. Tidak hanya itu, tetapi para pemimpin daerah yang berdiri di belakang para pemimpin besar juga menahan napas, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Pemimpin besar datang ke county dengan tergesa-gesa, hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua keluarga Liu. Ini terlalu menakutkan. Lin Yurou membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana memanggil pemimpin besar ini. Karena dia belum bertemu satu sama lain. Pada saat ini, Li Dong berbisik di telinganya. Mata Lin Yurou tiba-tiba melebar, dan dia dengan cepat berdiri. Halo, merupakan kehormatan bagi kami bagi Anda untuk datang ke sini secara langsung. Petik 2. Lin Yurou sangat bersemangat. Ini adalah pemimpin besar Donghai. Karakter seperti ini, dia hanya bisa melihat di TV sebelumnya, tapi sekarang, orang lain muncul di depannya, masih datang untuknya. Ada perasaan sanjungan. Di mana, aku datang ke sini tanpa diundang. Petik 2. Pemimpin besar itu tersenyum, lalu buru-buru berjalan mendekat dan dengan anggun memegang tangan nenek Lin Yurou. Pak Tua, saya ucapkan selamat ulang tahun. Wanita tua itu tercengang. Tapi dia juga seseorang yang telah melihat banyak adegan besar, melihat putra sulungnya dan wajah Sun Wuchen menjadi pucat, dia segera menyadari bahwa orang di depannya jelas bukan orang yang rendah hati. Terima kasih, kamu punya hati. Kemudian, Qiu Hongtu dan para pemimpin daerah di belakangnya juga bergegas, masing-masing dengan senyum di wajahnya. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi di musim semi, penuh kebaikan dan perhatian, menyapa wanita tua itu satu persatu. Hanya bercanda, bahkan para pemimpin besar menyapa, beraninya para pengikut ini mengabaikan. Tetapi mereka masih tidak mengerti, keluarga Liu ini, bagaimana mungkin Heide membiarkan pemimpin besar datang secara pribadi? Lihat, apakah itu pemimpin besar Laut Cina Timur kita? Ya, itu dia. Kalau tidak, bagaimana bisa Presiden Bank Timur menemaninya secara pribadi? Bagaimana situasinya dan mengapa ada begitu banyak pemimpin? Kapan keluarga Liu memiliki wajah seperti itu? Saya tidak tahu, apakah Anda baru saja mendengarnya? Pemimpin besar baru saja memanggil Lin Yurou untuk menjadi Presiden Lin. Apakah saya salah dengar? Beberapa orang berkomunikasi dengan suara rendah. Dan semua orang tampak tercengang. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Keluarga Chen Xiaoxue juga tercengang. Dia membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi segera dihentikan oleh mata Liu Yukai. Kapan ini? Sekarang mengajukan pertanyaan akan meninggalkan kesan buruk pada para pemimpin. Chen Xiaoxue harus tutup mulut, karena dia bisa dengan jelas merasakan ketegangan dan kecemasan di wajah suaminya. Ini jelas kram yang hanya akan terungkap di hadapan seorang pemimpin yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tuan Lin, ini masalahnya. Saya datang ke sini tanpa diundang hari ini. Beberapa perusahaan grup di kota lain telah menemukan saya dan ingin berinvestasi dalam proyek perusahaan Anda. Mereka harus memanggil Anda untuk bertemu dengan nama Anda. Saya tidak punya pilihan selain untuk melakukannya. Aku mencarimu dengan gusar.
Pemimpin besar itu berkata sambil tersenyum. Ketika kata ini jatuh, yang lain bahkan lebih lamban. Semua orang memperhatikan bahwa nada pidato pemimpin besar kepada Lin Yurou sangat hormat. Saya juga membawa gelar kehormatan Anda. Juga, pemimpin besar menyebut Lin Yurou sebagai kepala Lin. Semua orang di keluarga Liu tampak bingung. Kapan Lin Yurou menjadi bos perusahaan? Lin Yurou tersenyum dan berkata, kamu bisa meminta asistenku untuk meneleponku, dan aku akan mengganggumu untuk melakukan perjalanan sendiri. Petik 2. Lin Yurou sangat sopan, pemimpinnya tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia menyelipkan tenggorokannya dan melirik Li Dong yang duduk di sebelahnya tanpa meninggalkan jejak. Dia diam-diam lega ketika dia menemukan bahwa dia tidak marah. Tidak mungkin, jika Dewa Perang marah, apalagi dia, bahkan pemimpin tertinggi di dunia timur harus berkeringat. Tidak masalah, untuk dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi Laut Cina Timur, ini adalah tugas saya, sebagaimana mestinya. Pemimpin itu buru-buru berkata, tidak perlu masalah ini begitu mendesak, jadi bisakah kamu membiarkan mereka pergi ke perusahaan untuk menemukanku besok? Lin Yurou tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini hari ini. Petik 2. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk menyapamu. Petik 2. Pemimpin besar itu tersenyum dan berkata, tidak, Presiden Qiu juga datang bersamanya, hanya berpikir bahwa begitu proyek-proyek itu dijalankan pada waktu itu, Orient Bank mungkin dapat membantu sedikit. Petik 2. Qiu Hongtu tersenyum dan mengangguk, ya, Presiden Lin, Anda harus memberi saya kesempatan ini. Saya telah meminta instruksi kepada atasan saya. Setelah proyek-proyek itu tercapai, bank saya dapat memberikan jumlah pinjaman 200 miliar yuan. Yang lain sudah membosankan ketika mereka mendengar ini. Jumlah pinjaman 200 miliar. Apa konsep ini? Terutama Sun Wuchen, dengan ekspresi heran, mengetahui bahwa total aset seluruh keluarga Sun-nya hanya puluhan miliar. 200 miliar terlalu menakutkan. Dia memandang Lin Yurou dengan tidak percaya, bagaimana mungkin cucu perempuan keluarga Liu ini begitu menakutkan. Pinjaman proyek mulai dari 100 miliar yuan, jadi seberapa buruk perusahaan tempat. Dia bekerja di Donghai, ada berapa perusahaan tingkat ini? Tiba-tiba, Sun Wuchen akhirnya memikirkannya, dia melebarkan matanya dan kehilangan suaranya, apakah Anda manajer umum grup Lin? Nama belakangnya adalah Lin, dan dia sangat muda dan dihormati oleh para pemimpin dan Qiu Hongtu. Selain bos kelompok Lin, tidak ada yang kedua di Donghai. Bab 75. Suaranya tidak kecil. Pemimpin besar dan Qiu Hongtu tiba-tiba sedikit mengernyit. Siapa kamu? Pemimpin memandang Sun Wuchen dan bertanya dengan dingin. Orang ini terlalu sopan. Apakah Anda tidak melihat bahwa Anda sedang berbicara dengan Presiden Lin? Seperti apa teriakan dan teriakan ini? Kepemimpinan yang baik, saya Sun Wuchen dari keluarga Sun. Sun Wuchen buru-buru berkata. Pemimpin besar itu mengerutkan kening, dan akhirnya memikirkan keluarga Donghai Sun. Ternyata kamu adalah Sun Wuchen. Apakah kamu datang untuk merayakan ulang tahun wanita tua itu juga? Nada suara pemimpin besar itu sedikit mereda. Ya. Sun Wuchen tersenyum paksa. Ada 10.000 alpaka yang berlari liar di hatinya saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin cucu dari keluarga Liu ini menjadi bos grup Lin? Untuk grup Lin, sekarang menjadi keberadaan yang sangat seperti dewa di seluruh Laut Cina Timur. Itu dibentuk oleh penggabungan grup Zhao sebelumnya, dan skala serta kekuatannya mungkin tidak sebanding bahkan dengan raja-raja Laut Cina Timur. Sebagai perbandingan, keluarga Sun tidak kekurangan grup Lin. Tanpa sadar, dia menatap Li Dong, yang duduk di sebelahnya dengan wajah tenang dan minum teh dengan santai, dan dia terkejut. Apa asal-usul orang ini? Sun Wuchen memperhatikan bahwa setelah kedatangan para pemimpin, semua orang tampak hormat, tetapi pemuda ini tidak menganggapnya serius. Sebaliknya,
Apakah sorot mata pemimpin besar itu sesekali memandangnya dengan hormat? Apakah dunia ini gila? Qiu Hongtu melihat sekeliling saat pemimpin sedang berbicara dengan orang lain. Tiba-tiba, matanya tertarik dengan pot tembaga di atas meja tidak jauh. Ini adalah... Melihat ketel tembaga ini, Qiu Hongtu sedikit bersemangat. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia berjalan dengan kegembiraan dan tangan gemetar membelai jalan bergaris di pot tembaga. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Pemimpin perjalanan musim gugur, pot tembaga ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan kepada wanita tua oleh seorang pria muda yang tidak tahu langit dan bumi. Ini benar-benar sampah besar. Sungguh merusak pemandangan untuk meletakkannya di sini. Orang membuangnya. Chen Xiaoxue merasa bahwa kesempatannya telah datang, dan buru-buru berjalan dan berkata kepada Qiu Hong. Ini adalah Presiden Bank Timur. Jika Anda bisa menghubunginya, bukankah perkembangan keluarga Liu di masa depan akan lancar? Diam, teriak Qiu Hongtu. Apa yang kamu tahu? Panci tembaga ini adalah barang antik di dinasti Han. Harta karun senilai lebih dari 10 juta yuan. Terakhir kali dilelang Sotheby's, pot tembaga itu mirip dengan yang ini. Tidak sebagus yang ini, tapi sudah terjual. Harganya 8 juta. Aku tidak menyangka akan melihat bayi seperti ini di sini, jarang, sangat jarang. Qiu Hongtu terkejut. Yang lain tercengang sesaat, mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka terkejut. Apakah ketel tembaga ini begitu mahal? Terutama sepupu Lin Yurou, Liu Hai, dan bibinya yang besar, Chen Xiaoxue, sama-sama sangat terkejut. Awalnya mereka mengira itu sampah. Namun, sekarang Presiden Bank Timur yang bermartabat mengatakan bahwa ini adalah barang antik bernilai puluhan juta. Baik ibu dan anak itu merasa wajah mereka panas, seolah-olah mereka ditampar tanpa terlihat. Nyonya tua, ini adalah bayi yang tak tertandingi di dunia, kamu harus menyingkirkannya. Petik 2. Qiu Hongtu tersenyum dan berkata kepada wanita tua itu, saya tidak tahu siapa yang memberikan pot tembaga ini. Wanita tua itu sama-sama terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena pada awalnya dia juga mengira bahwa pot tembaga ini hanyalah sampah. Tetapi sekarang Qiu Hongtu mengatakan bahwa ini adalah harta yang tak ternilai dan tak tertandingi di dunia, bernilai lebih dari 10 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak perlu bertanya, aku yang mengantarkannya. Li Dong berkata saat ini. Dia meletakkan cangkir tehnya. Ketika Qiu Hongtu melihat Li Dong, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega. Menurutnya, dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya Li Dong yang bisa memberikan harta seperti ini sebagai hadiah. Satu tembakan adalah puluhan juta, benar-benar murah hati. Ternyata itu diberikan oleh Tuan Li, jadi tidak heran, kata Qiu Hongtu sambil tersenyum. Pemimpin besar juga menunjukkan ekspresi yang sama seperti seharusnya. Para pemimpin kabupaten di belakangnya tidak bisa menahan perasaan kagum ketika mereka melihat penampilan pemimpin besar itu. Mata yang mereka lihat pada Li Dong penuh dengan kekaguman. Orang yang bisa membuat pemimpin besar menunjukkan ekspresi seperti itu benar-benar sangat besar. Li Dong berkata, matanya tertuju pada Sun Wuchen, apa yang kamu katakan sekarang? Apakah kamu ingin tunanganku menikahi cucumu? Kata-kata jatuh. Hah? Para pemimpin besar, banyak pemimpin daerah, Qiu Hongtu dan mata lainnya tiba-tiba tertuju pada Sun Wuchen. Dengan tatapan seperti itu, menatapnya seperti melihat gadis konyol. Tunangan God of War, bahkan cucu kecilmu, berani membuat ide. Benar-benar tahu apakah akan hidup atau mati. Qiu Hongtu juga diam-diam memarahi orang-orang seperti keluarga Sun karena benar-benar bodoh. Sebelumnya, ayah dan anak keluarga Sun menyinggung dewa perang di resepsi yang kaya, dan sekarang bahkan yang lama tersinggung, keluarga Sun benar-benar tidak sabar. Kamu. Petik 2. Sun Wuchen terdiam, dan pada saat ini, hatinya sangat terkejut. Sekarang dia tahu betapa bodohnya dia, bahwa pemuda ini benar-benar memiliki banyak latar belakang.
Pada saat ini, ada nyanyian lain di luar pintu. Patriark keluarga Dong Hai Sun Huairen dan cucu tertua Sun King ada di sini. Mendengar nyanyian ini, sudut mulut Li Dong sedikit melengkung, yang sangat lucu. Guru, akhirnya di sini. Segera, di bawah banyak mata, Sun Huairen yang berpakaian rapi dan Sun King yang berpakaian sangat sopan masuk. Ayah dan anak itu berdandan untuk menghadirinya, jelas sangat mementingkan pesta ulang tahun ini. Lagi pula, ini mencari menantu perempuan untuk Sun King. Setelah ayah dan anak itu masuk, mereka tidak terlihat banyak. Mereka berjalan langsung ke wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya, ayah dan anak kami terlambat. Semoga Anda beruntung di Laut Cina Timur dan umur panjang dari Nanshan." Petik 2. Yah, aku tertarik. Wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Baik Sun Huairen maupun Sun King tidak memperhatikan bahwa suasana di sekitarnya agak tidak biasa. Sun King menoleh untuk melihat kakeknya dan tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kamu tidak mencari tempat duduk?" Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat Li Dong dan matanya melebar. Apa yang tidak dia katakan seperti bebek yang ditangkap di lehernya, dan berhenti tiba-tiba. Kamu. Petik 2. Bagi Li Dong, Sun King tidak akan pernah lupa dalam hidup ini. Lagi pula, Li Dong membuatnya terkesan terlalu dalam di pesta koktail malam itu. Sun Huairen juga melihat Li Dong, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Li, Tuan Li, halo." Sun Huairen dengan cepat berjalan mendekat dan memberi hormat pada Li Dong. Pada saat yang sama, dia akhirnya melihat Qiu Hongtu, dan para pemimpin dan yang lainnya. Pada saat ini, hatinya terkejut seolah-olah itu luar biasa. Terutama melihat pemimpin besar dan Qiu Hongtu mempertahankan rasa hormat yang samar untuk Li Dong, itu bahkan lebih mengejutkan. Kakak tertua Zhao Sanhe lebih menakutkan dari yang dia kira. Kalau tidak, di depan pemimpin dan Qiu Hongtu, mengapa dia bisa duduk sementara yang lain berdiri? Apalagi para pemimpin tidak merasa salah sama sekali. Ini mengerikan. Ini membuktikan bahwa asal-usul Tuan Li harus diperlakukan dengan hormat bahkan oleh para pemimpin besar. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.